Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, sahabat waris dimanapun kalian berada, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bagan ahli waris. Sebelum kita masuk ke bagan ahli waris, silakan kalian pahami kosakata di dalam ahli waris. Ya. Sebelumnya ahli waris adalah orang-orang yang berkemungkinan mendapatkan warisan. Ya. Di layar sudah ada kosakata bahasa Arab dan juga terjemahannya ya terkait mengenai ahli waris. Silakan dilihat. Sudah? Kalau sudah, kita masuk ke pembahasan bagan ahli waris. Baik ya, dalam bagan ahli waris, mula-mula kalian buat kotak ya, kotak atau lingkaran ya di tengah kertas. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah kalian buat kotak yang serupa di sisi kanannya dan tuliskan zaujun ya. Jadi yang pertama adalah buat kotak dan tulis mayit ya atau jenazah. Kemudian yang kedua tadi langkahnya membuat kotak di sebelah kanan bertuliskan zaujun yaitu suami. Kemudian buat lagi kotak sebelah kiri bertuliskan zaujatun yaitu istri. Sudah? Buat di bawah mayit kotak lagi bertuliskan ibnun, anak laki-laki dari si mayit. Kemudian tulis bintun di sebelah kiri ibn ya, yaitu anak perempuan dari si mayit. Selanjutnya buat di bawah ibn itu pertama ada ibnu ibn ya, cucu laki-laki dari si mayit. Ingat ya, kita di sini menggunakan sudut pandang mayit. Nah, samping ibn ada bintu ibn yaitu cucu perempuan dari si mayit. Bagian bawah selesai, kita pindah ke atas mayit. Ya, ada abun yaitu bapak dari si mayit. Kemudian ada umun ya, ibu dari si mayit. Kemudian di atas abun kita buat kotak bertuliskan jaddun yaitu kakek dari si mayit. Kemudian ada jaddatun ya, nenek dari si bapak. Ya. Nenek dari si mayit. Kemudian di umun ada jaddatun, ada nenek. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buat 4 kotak di samping zaujun. Satu, ada akhun syakik, saudara kandung dari si mayit. Kemudian ada ukhtun syakikoh, saudari kandung dari si mayit. Kemudian ada akhun liab, saudara sebapak dari si mayit. Kemudian sampingnya lagi ada ukhtun liab, saudari sebapak dari si mayit. Kemudian buat kotak di bawah akhun syakik. Ya, bertuliskan ibnu akhun syakik yaitu anak laki-laki dari saudara kandung. Atau kalau kita menggunakan sudut pandang mayit, dia adalah keponakan dari si mayit. Ya. Setelah itu kita buat di bawah akhun liab bertuliskan ibnu akhun liab ya, keponakan dari si mayit ya, laki-laki. Sudah, kita beralih ke sisi kiri, samping zaujatun ada 2 kotak. Pertama ada akhun liab, akhun lium. Kedua ada ukhtun lium. Sudah, kita beralih di samping jaddun ya, ada ammun syakik yaitu paman kandung ya, atau saudara kandung dari bapaknya si mayit. Ya, ada sisi kanannya lagi ada ammun liab, paman sebapak dari mayit. Atau dengan kata lain adalah saudara sebapak dari bapaknya mayit. Setelah ini
buat kotak di bawah amun syakik. Ada ibnu am syakik, ya, sepupu laki-laki dari mayit. Kemudian di bawah am liab ada ibnu am liab, sepupu laki-laki dari si mayit. Dan terakhir kita buat di bawah kotak yang agak panjang bertuliskan mu'tik dan mu'tikoh, ya. Mu'tik atau mu'tikoh ini adalah pembebas, ya, pembebas. Jadi di awal-awal Islam itu ada istilah merdeka dan budak. Nah, mayit ini ketika masih hidup misalkan adalah orang budak, ya, budak. Kemudian mu'tik atau mu'tikoh datang membebaskan budak tersebut. Kemudian setelah bebas dia menjadi orang yang merdeka dan punya harta, ya. Maka manakala kerabatnya ini, ya, orang-orang di sekitaran keluarga mayit itu nggak ada sama sekali, maka nanti harta warisnya jatuh ke mu'tik atau mu'tikoh, yaitu pembebas. Itu zaman di awal-awal Islam. Sekarang sudah nggak ada perbudakan, jadi mu'tik atau mu'tikoh sudah tidak ada. Tapi tak mengapa kita tulis saja sebagai khazanah keislaman. Ya, inilah bagian ahli waris yang perlu dipahami dan dihafal oleh kalian yang ingin mempelajari ilmu waris, ya. Silakan sering-sering berlatih, ya, agar cepat paham dan hafal. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya.